Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Semuanya anak-anak masih semangat kan belajar sejarah hari ini? Masih. Tapi sebelum kita belajar hari ini, kita harus memulai dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Siapa ketua kelas di sini? Saya, Bu. Oke, siapkan. Bersiap, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Gabi, Hadir, Bu. Vino, Hadir, Bu. Sarvi, Hadir, Bu. Agnes. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir dan semuanya hari ini sehat-sehat. Kalian tahu nggak kenapa kita harus belajar sejarah? Untuk mengenang masa lalu, Bu. Ya, yang lebih tepatnya lagi, belajar sejarah itu untuk mengetahui masa lalu dan kita memperbaikinya di masa yang akan datang, agar di masa yang akan datang tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan seperti di masa yang lalu. Jangan bising dong, ibu lagi menjelaskan, masa kan ngobrol? Itu namanya tidak menghargai guru yang sedang berbicara di depan. Semuanya lihat ibu. Oke. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ibu akan memberitahukan beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan kehidupan zaman prasejarah. Yang kedua, siswa dapat memahami pembagian-pembagian zaman pada masa prasejarah. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui hasil-hasil zaman prasejarah. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi hari ini adalah tentang sejarah Indonesia pada zaman prasejarah. Kemudian, Indonesia, kehidupan manusia zaman prasejarah. Oke, next. Nah, ini kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Hidupnya masih sederhana. Mereka masih tinggal di gua-gua. Terus mereka kehidupannya cara mencari makannya berburu. Dan mereka juga masih menggunakan alat-alat sederhana untuk berburu. Dan mereka juga menghidupkan api menggunakan batu. Kalian pada tahu kan batu? Batu itu kalau digesek batu, antara batu dan batu digesek, maka dia akan mengeluarkan api. Nah, mereka menggunakan ini, batu, untuk membuat api. Kemudian pakaian-pakaian yang mereka gunakan juga sangat sederhana. Mereka hanya menggunakan celana. Celananya pun berbentuk dari kain. Kainnya itu hanya untuk menutupi batas kemaluan mereka saja. Pengertian dari zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana kehidupan manusia zaman dahulu. Zaman prasejarah dibagi menjadi dua, yaitu pra. Pra yang artinya belum, dan aksara yang artinya tulisan. Dan di sini juga terbagi nama lainnya adalah nirleka. Nir yang artinya tanpa, dan leka adalah tulisan. Di mana zaman prasejarah ini merupakan salah satu zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Pada zaman dahulu lebih sering disebut zaman prasejarah. Pembagian zaman prasejarah. Yang pertama ada zaman geologi, dan yang kedua ada zaman arkeologi. Zaman geologi itu terbagi atas Archaikum, Mesozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Dan yang Neozoikum ini terbagi lagi atas dua zaman, yaitu zaman Tertier dan Sekunder, dan Kuartir. Kemudian zaman Kuartir ini terbagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Archaikum atau Azoikum, di mana pada zaman ini keadaan bumi masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Baik, yang kedua adalah zaman Paleozoikum atau zaman primer, yaitu primer itu adalah zaman kedua. Pada zaman ini ada tanda kehidupan yang ditandai dengan munculnya binatang reptil, amfibi. Dan yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau Sekunder. Pada zaman ini sudah adanya
sudah adanya tanda kehidupan yang ditandai dengan binatang besar seperti dinosaurus dan Ankylosaurus. Dan yang kemudian adalah zaman Mesozoikum atau Kainozoikum, disebut dengan zaman hidup baru. Pada zaman ini keadaan bumi sudah stabil karena cuaca pada zaman ini sudah tidak lagi berubah-ubah, sudah stabil. Nah, zaman ini dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah zaman tersier dan kuartir. Zaman tersier. Pada zaman tersier ini, binatang reptil sudah mulai punah dan sudah berkembang biaknya binatang menyusui. Kemudian ada zaman kuartir. Pada zaman kuartir ini sudah muncul tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman kuartir ini terbagi lagi atas dua zaman, yaitu zaman Holocene, Pleistocene dan Holocene. Zaman kuartir ini terbagi atas dua, yaitu zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene itu adalah zaman es. Pada zaman ini terjadi perubahan suhu yang mempengaruhi keadaan bumi. Pada masa ini Eropa Utara, Asia Utara dan Amerika Utara tertutup oleh es yang sangat luas. Bagian barat Indonesia menyatu dengan Asia, sedangkan bagian timur menyatu dengan Australia. Kemudian zaman Holocene. Zaman Holocene atau yang biasa disebut zaman Aluvium. Jenis-jenis manusia sudah mulai ada, yaitu Homo sapien. Homo sapien ini manusia cerdas, sama dengan manusia sekarang. Dan yang kemudian adalah zaman arkeologi. Zaman arkeologi terbagi atas 4 zaman yang tadi. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum, ciri-ciri dari zaman Paleolitikum adalah hidupnya nomaden. Hidup nomaden itu adalah berpindah-pindah, tidak menetap. Dan mereka itu, kalau misalnya mereka pindah dari tempat mereka itu mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Kenapa mereka mencari tempat yang dekat dengan sumber air? Karena mereka bisa menggunakan sumber air itu untuk masak, untuk minum, dan yang lain-lain sebagainya. Yang kedua, hidupnya berkelompok kecil. Kenapa mereka berkelompok kecil? Karena kalau mereka berkelompok kecil, mereka lebih gampang mencari makanan. Dan yang ketiga, hidupnya bergantung pada kehidupan di sekitarnya. Mereka masih bergantung seperti yang tadi, mereka mencari tempat tinggal itu di tempat yang ada airnya, dan mereka juga hidupnya masih bergantung, yaitu kayak mencari tempat yang dekat dengan air, karena air kan sumber utama mereka untuk makan, untuk minum, dan untuk yang lain-lainnya. Terus yang kemudian, alat-alat pada zaman prasejarah Paleolitikum ini masih sangat sederhana. Dan yang masih sangat sederhana, alat-alat itu digunakan untuk mencari makanan. Dan yang kelima, masih menggunakan bahasa sederhana buat berkomunikasi. Alat-alat peninggalan pada zaman Paleolitikum. Yang pertama ada kapak genggam, yang kedua ada kapak primbas, yang ketiga ada alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, yang keempat flakes. Nah, kebudayaan pada zaman Paleolitikum ini ada dua, yaitu zaman Pacitan, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Manusia pendukung pada zaman Paleolitikum. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, yang kedua ada Meganthropus paleojapanicus, yang ketiga Homo ajacensis, dan yang keempat Homo soliensis. Dan ini adalah beberapa peninggalan pada zaman Paleolitikum. Gambar-gambar peninggalan zaman Paleolitikum. Yang pertama ada kapak genggam. Nah, kapak genggamnya seperti ini. Dan yang kedua kapak primbas. Dan yang ketiga adalah alat-alat dan tulang binatang atau tanduk rusa. Dan yang keempat flakes. Mesozoikum. Yang kedua adalah zaman Mesozoikum. Ciri-ciri dari zaman Mesozoikum ini, yang pertama, mereka yang hidup di zaman ini sudah memiliki tempat tinggal dan sifatnya menetap, seperti di pesisir pantai dan di gua-gua. Pada zaman Mesolitikum ini, kehidupan
tempat tinggal mereka itu sudah menetap, sudah tidak lagi nomaden dan sudah tidak lagi berpindah-pindah. Mereka sudah menetap di gua-gua dan sudah di gua-gua dan di tepi pantai. Dan yang kedua, sudah mampu untuk melakukan kegiatan bercocok tanam meskipun dengan alat sederhana. Mereka sudah bisa bercocok tanam meskipun masih menggunakan alat-alat sederhana. Dan yang ketiga, masih menggunakan sistem food gathering atau mengumpulkan makanan. Alat-alat peninggalan pada zaman Mesolitikum ini ada kapak genggam Sumatera, kapak pendek, dan yang ketiga ada pipisan. Kemudian kebudayaan pada zaman Mesolitikum ini adalah yang pertama pebble kultur, alat kebudayaan kapak genggam didapatkan di Kejoken Manggar, dan yang kedua bonek kultur, dan yang ketiga flakes kultur. Terus kemudian manusia pendukung pada zaman Mesolitikum ini adalah melanozoid. Gambar-gambar peninggalan zaman Mesolitikum. Yang pertama itu ada kapak genggam Sumatera, yang kedua ada kapak pendek, dan yang ketiga ada pipisan. Ini lagi ya gambar-gambar peninggalan pada zaman Mesolitikum. Ini kapak genggam Sumatera, kapak pendek, dan pipisan. Kemudian zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ciri-ciri zaman Neolitikum ini adalah peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Peralatan yang digunakan untuk memburu makanan sudah halus, sudah dihaluskan, dan sudah dikasih tangkai supaya mereka lebih gampang membawa dan memegangnya. Yang kedua, memiliki kemampuan bercocok tanam dan sudah memiliki tempat tinggal, menetap, dan tidak lagi berpindah-pindah. Memiliki kemampuan bercocok tanam. Alat-alat kebudayaan pada masa Neolitikum adalah kapak persegi, gerabah, dan tembikar. Mereka tuh sudah mampu menciptakan hasil tangan sendiri, dan yang mereka ciptakan itu gerabah sama tembikar. Dan yang selanjutnya manusia pendukung pada zaman Neolitikum adalah bangsa Austronesia, Austria, dan Austrosia, Khmer, dan Indochina. Kemudian ini gambar-gambar peninggalan pada zaman Neolitikum. Yang pertama itu adalah kapak persegi. Ini kapak persegi. Terus yang kedua adalah gerabah. Ini gerabah itu hasil tangan mereka sendiri. Terus yang ketiga ada tembikar. Nah, ini juga hasil tangan dari peninggalan zaman Neolitikum. Dan yang selanjutnya adalah zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini zaman Megalitikum ini adalah zaman batu besar. Ciri-ciri pada zaman batu besar ini, mereka sudah mengetahui tentang pembagian pekerjaan. Mereka sudah memiliki pekerjaan dan sudah ada pembagian pada pekerjaan pada zaman ini. Sudah ada kepala suku, mereka sudah memiliki kepala suku. Terus yang kepala suku yang terpimpin. Terus selanjutnya sudah menggunakan berbahan logam sebagai benda sehari-hari. Sudah memiliki aturan-aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Jadi ini zaman yang Megalitikum ini zaman batu besar yang mereka sudah memiliki kepala suku, kehidupannya sudah memiliki tata aturan, dan memiliki pekerjaan. Alat-alat peninggalan pada zaman Megalitikum ini adalah menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berpundak-pundak. Kemudian manusia pendukung pada zaman Megalitikum ini adalah Pithecanthropus erectus, manusia kera dengan berjalan tegak, lurus, dan tegap. Dan yang kedua Pithecanthropus mojokensis, manusia kera dan dari Mojokerto. Dan yang ketiga Pithecanthropus solensis, manusia kera dari Solo. Oke, ini adalah beberapa peninggalan pada zaman Megalitikum. Yang pertama adalah ini dia menhir, dolmen, waruna, sarkofagus, dan punden berundak-undak. Waruna. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Ada yang masih ingat nggak
Tadi ada beberapa pembagian pada zaman prasejarah. Masuk Bu. Oke. Geologi sama arkeologi. Ya, geologi itu terbagi beberapa zaman lagi. 4. Apa aja? Ayo. Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Mesozoikum. Neozoikum. Oke. Terus yang keduanya apa tadi? Yang keduanya arkeologi. Oke. Arkeologi apa lagi tadi? Oke. Arkeologi itu terbagi lagi ada 4 zaman: Paleolitikum, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, baik. Semuanya sudah mengerti kan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran yang akan datang. Selamat siang. Selamat siang Bu.